Selamat pagi, Nona. Selamat Halo. Halo Ibu, selamat pagi Ibu. Oke, baik, Nona. Jaringannya sudah bagus? Sudah Ibu. Oke, baik. Sebelum kita melangkah ke kegiatan selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Iya Ibu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana duduknya, sudah nyaman dengan kondisi jaringannya? Sudah Ibu. Oke, baik. Kalau boleh tahu, Nona nama siapa? Ibu mohon disebutkan inisialnya saja ya. Baik Ibu, nama saya D Ibu. Oke. Nona berasal dari mana? Dari Kupang Ibu. Oh, dari Kupang. Jadi, Ibu mau tanya, selama masa pandemi ini kegiatan apa saja yang Nona lakukan di rumah? Kalau saya keluar bermain itu saja Ibu. Nona bisa ulangi lagi? Belajar, bantu orang tua. Memang ya, tahun 2020 ini memang banyak sekali membawa perubahan ya. Semua orang lebih Iya betah di Ibu. rumah, berkumpul dengan keluarga. Apalagi sekarang banyak orang beramai-ramai menginstal aplikasi TikTok ya, karena lebih banyak Iya Ibu. menghibur dengan berbagai gerakan. Oke, baik. Baiklah Nona, sebelum kita melangkah pada tahap selanjutnya, Ibu akan menyampaikan beberapa hal mengenai konseling ini. Di sini, Baik Ibu Ibu. sebagai konselor hanya memfasilitasi agar Nona bisa menyampaikan masalah yang sedang Nona alami. Nah, di sini juga ada asas-asas yang perlu Nona ketahui. Yang pertama itu asas kesukarelaan. Nah, di mana asas ini adalah Nona mengikuti kegiatan konseling ini secara daring, bukan karena paksaan dari siapapun. Yang kedua, asas keterbukaan. Jadi, di sini Nona harus berani menyampaikan permasalahan yang Nona alami dengan terbuka kepada Ibu ya. Dan yang Baik ketiga Ibu. itu asas kerahasiaan. Jadi, di sini adalah yang paling penting, apa yang kita bicarakan di sini tidak boleh ada orang ketiga yang mengetahuinya, baik itu orang tua, keluarga, dan teman sekalipun. Baik Apakah Ibu. Nona sudah paham? Sudah Ibu. Oke, baik. Baiklah, yang berikut tentang waktu pertemuan kita hari ini. Kita bertemu hari ini 45 menit ke depannya, karena sebentar juga Ibu ada kelas online dengan siswa-siswa. Jadi kita gunakan waktu 45 menit ini dengan sebaik mungkin ya. Baik Ibu. Baiklah, tadi kita sudah membicarakan beberapa hal. Mungkin ada sesuatu yang Nona ingin ceritakan kepada Ibu? Ada Ibu. Ya, silahkan. Begini Ibu, saya ini sangat sulit sekali untuk mengatur jadwal belajar Ibu. Jadi banyak mata pelajaran itu yang mendapatkan nilai rendah pada masa pandemi ini Ibu. Oh, jadi Nona sulit mengatur jadwal belajar dengan baik. Iya Ibu. Apa yang membuat Nona sulit mengatur jadwal belajar dengan baik? Saya sering mendapatkan tugas di rumah Ibu, misalnya membereskan rumah, mencuci piring. Waktu saya tidak cukup untuk belajar Ibu karena saya sering ketiduran karena kecapean Ibu. Memangnya di rumah itu tidak ada kakak atau adik yang bisa membantu Nona dalam membereskan pekerjaan rumah? Ada Ibu, tapi mereka itu tidak peduli dengan kebersihan walaupun sering dimarahi oleh ibu saya, tapi mereka juga mungkin karena saya anak bungsu juga Ibu. Oh, anak bungsu. Mengapa Nona tidak memberitahukan kepada mereka agar bisa membereskan rumah secara bersama-sama?
Saya ini tidak suka merepotkan orang lain, Ibu, apalagi dengan kakak saya sendiri. Tapi Ibu juga selalu memarahi saya kalau misalkan pekerjaan rumah tidak terselesaikan, Ibu. Eh, apa mungkin Nona mengerjakan pekerjaan rumah setengah-setengah sehingga ibu merasa marah atau kecewa dengan Nona? Kadang, Ibu, tapi ketika saya benar-benar capek, Bu, kadang saya tidak mengerjakan tugas sekolah karena ketiduran. Lalu mengapa Nona tidak berani mengatakan kepada ibu bahwa Nona juga butuh waktu untuk istirahat dan mengerjakan tugas dari sekolah? Saya takut, Ibu. Apa yang membuat Nona takut? Saya takut Ibu memarahi saya, Bu. Apalagi Ibu capek dari kantor melihat rumah yang berantakan. Ibu Saya merasakan takut. apa yang Nona rasakan ya? Iya, Ibu. Baik, di sini Ibu akan meminta Nona untuk berperan menjadi dua tokoh sekaligus, yaitu sebagai diri Nona sendiri dan sebagai orang atau berperan sebagai ibu ya. Iya, Ibu. Nah, jadi baik. Sekarang Nona bisa memposisikan diri Nona sebagai ibu Nona tersebut. Saya sebagai ibu saya. Nona, mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah? Saya tidak peduli, saya juga capek, Mama. Jadi sekarang kamu punya cara jawab Mama begini. Terlalu kurang ajar, dasar anak durhaka. Terus Nona, kenapa kamu tidak, terus ibu saya, Nona, Nona, ya, itu nanti yang bagian yang kedua ya, memposisikan tadi itu secara marah, dan yang ke bawahnya itu nanti diomong secara baik-baik. iya, Ibu. Oke. Baik, tadi Nona sudah mengungkapkan perasaan Nona dalam keadaan marah. Sekarang Nona berperan sebagai orang tua dan Nona untuk menanggapi apa yang sudah Nona katakan tadi. Dimulai dari A yang tadi. Oh, jadi nanti ibu saya bilang begini, Ibu. Oh, jadi sekarang kamu punya cara jawab Mama begini, terlalu kurang ajar, dasar anak durhaka. Ya. Nah, baik, tadi kan Nona sudah memposisikan sebagai diri Nona sendiri dan sebagai orang tua dengan dalam kondisi marah. Iya, Ibu. Oke, jadi sekarang Nona memposisikan diri Nona sendiri juga, tapi dalam posisi apa yang Nona tanggapi kembali, tapi secara baik-baik kepada. Secara santai, Kak, Ibu. Oke, iya, iya. Nona, kenapa kamu tidak membereskan rumah? Itu kata ibu saya. Terus saya bilang begini, Mama, tadi saya sudah membersihkan halaman belakang rumah dan sudah selesai, Mama. Tunggu saya istirahat sedikit, baru saya akan lanjutkan membersihkan rumah. Terus sama saya bilang, oh baiklah, kalau begitu Nona istirahat dulu ya. Oke, baik. Ibu merasakan apa yang sedang kamu rasakan saat ini ya. Pasti kamu ragu-ragu untuk membicarakan kepada ibu juga ya. Iya, Ibu. Nah, apa yang kamu rasakan saat ini? Saya merasakan cukup lega, Bu. Saya bisa meluapkan apa yang saya rasakan selama ini, apa yang saya pendam. Jadi setelah melakukan teknik tadi, kapan Nona akan mempraktekannya? Setelah ini, saya akan mencoba untuk berbicara dengan ibu saya, Ibu. Baiklah Nona, sekarang Nona sudah ada gambaran untuk berani mengatakan kepada ibu Nona untuk mengerti dengan kondisi waktu belajar, sehingga ibu juga jangan salah paham sama Nona ya. Iya, Ibu. Baiklah, waktu kita sudah habis. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Kita bisa bertemu lagi minggu depan di waktu yang sama, tapi secara online-nya, secara daring. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Akhirnya saya bisa melupakan apa yang saya rasakan selama ini. Dan saya sangat merasa lega, Ibu.
Oke, baiklah Nona, minggu depan kita bertemu lagi ya, walaupun secara daring. Ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker pada saat keluar rumah. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, selamat pagi Nona.